Saya memang nggak pantas kerja di sini. Saya pantasnya kerja di ruangan Bapak. Gantiin Bapak. Sekarang juga kamu saya pecat. Ayo keluar. Mon. Wah, hebat juga kantornya Abdel. Tapi sebentar lagi juga gue kerja di sini. Jadi kan gue bisa bilang, wah, hebat juga kantor Temon. Pak. Pak. Kalau mau nawarin barang jangan sini, Pak. Kantor sebelah aja. Barangan aja, emang gue sales. Lah, itu kostum Bapak mirip banget manajer freelance yang nawarin barang-barang imitasi. Ngaco aja lu ngomong. Pak, maksud Bapak datang kemari itu dari siapa? Cari cewek cantik yang buat gue tanya-tanyain. Bukannya keramik antik yang gue mau tanya-tanyain. Gitu pakai emosi. Maksud saya, ada yang bisa saya bantu. Bapak mau nanya apa? Sorry ya, gue nggak biasa nanya sama cowok. Apalagi cowok yang lebih jelek dari gue. Pamali. Jelek aja pakai emosi, terus baru tau rasa. Ngapain ngeliat gue? Bapak ngapain lihat saya? Bapak ngaca sama saya. Lu kali yang ngaca sama gue. Lah itu sama, Pak. Sama dari mana? Yang lahir duluan tuh gue. Saya duluan, Pak. Bapak lahir tahun berapa? Tahun 70. Saya juga tahun 70. Iya, 1870. Terus Bapak kemarin tuh mau cari siapa? Mau cari teman saya, Abdel sama Mbak Fitri. Bilang dari tadi. Ya nggak nanya. Elsie, come here. Iya, Pak. Tolong enter tamu ini ke dalam. Antar. Iya, enter juga ke dalam juga. Mari, Pak. Mari. Sama-sama jelek aja belagu. Gantengan juga gue. Gue tuh gini-gini bekas kapar boy. Maaf, Pak, ada yang mau ketemu sama Bapak. Nggak usah minta maaf. Yang mau ketemu cewek apa cowok? Kalau cowok suruh pergi aja. Bilang saya keluar negeri. Halo, Del. Yang mau datang juga gue. Pakai mau ngibul segala. Nggak kena. Penyakit datang lagi ke sini. Penyakit apaan? Emangnya gue kuman? Ingat, Del. Lo bisa keusir. Mulai hari ini gue magang di sini. Mon. Udah tinggal numpang di rumah gue. Sekarang mau kerja, nebeng juga di kantor gue. Pikir dah pakai otak lo yang didengkul. Wow, Mas Temon. Jadi juga datang ke sini. Jadi dong, Mbak. Temon kan lelaki sejati yang selalu menepati janji. Emangnya yang ini? Temon siap menggantikan Abdel, Mbak. Enak aja ganti-gantiin. Ini kantor, bukan main bola, main ganti-gantiin aja. Lagian kalau lo gantiin gue, terus gue kerja apa? Aplusan. Gantiin gue nganggur. Fitri, apa teman kamu yang mau magang kemari sudah datang? Sudah, Pak. Ini dia orangnya. Saya teman, Pak. Ya sudah. Kamu bekerjalah dengan baik. Tunjukkan komitmen dan loyalitas kamu. Baik, Pak. Fitri, ikut ke ruanganku. Baik, Pak. Excuse me, yang akrab ya kalian berdua. Tuh, Del. Kepiting dijepit kerang. Pasang kuping biar terang. Gue boleh kan duduk sini? Lo cari aja meja sendiri ya. Satu meja berdua. Emang kita anak SD. Jangankan satu bangku berdua. Satu piring berdua aja ada. Ya emang gue pacaran sama lo. Amit-amit. Lagu-laguan lu jangan kayak wakil rakyat, Del. Udah kayak enakan duduk, nggak mau digeser. Geser dikit. Udah gue bilang kita kayak anak SD. Udah periksa kuku belum lo? Udah dipotong belum?
Belum. Gigi? Udah. Masih panjang. Ya, namanya juga magang, Pak. Tapi nggak ada salahnya kalau kita coba dulu. Siapa tahu Pak Abdel dan Pak Temon bisa kerja sama dengan baik. Who knows, we can have a great team. Permisi, Pak. Ada apa, Del? Ini kalau boleh saya usul, Pak. Mengenai Temon. Apa nggak sebaiknya dia magang di bagian kurir aja, Pak? Kenapa begitu, Del? Karena menurut saya Temon memang cocok di bagian kurir. Ya, Bu Fitri? Bisa juga sih. Kenapa nggak bilang dari tadi? Daripada membuat masalah di kantor kita? Bang Abdel, tadi ada orang ngaku-ngaku teman abang tuh. Orangnya hancur banget mukanya. Bang Abdel mau sih punya teman kayak dia? Maksud lu gue? Waduh, gua ngomong sama orang-orangnya salah. Tengkorak murung. Mulai hari ini gue bos lo. Kalau macam-macam, gue naikin nanti gaji lo. Aduh, Pak, jangan Pak, saya masih punya anak klinik. Nanti saya Pak ya. Udah naikin gaji malah takut. Dasar gila. Wah, enak juga nih kerja begini. Nggak peduli gaji kecil, asalkan jumlahnya besar. Tiap hari bisa pakai dasi, punya meja kursi, ruangannya ber-AC. Ber-AC. Maaf, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Bapak Abdel, Iya, saya Abdel. Mbak siapa ya? saya yang kemarin janji di telepon. Oh iya, maaf Mbak, saya lupa. Soalnya terlalu banyak kasus yang saya tangani. Mengenai kasus saya gimana Pak? Apa perceraian saya sudah dapat dilaksanakan? Oh bisa. Silakan duduk dulu. Masalah perceraian soal gampang. Di sini ada paket-paketnya. Bisa lewat pengadilan, lewat SMS, atau lewat begitu aja. Bisa diatur. Terima kasih. Tapi apa nanti Mbak nggak kesepian kalau jadi janda? Ya kesepian soalnya. Oh, saya ngerti. Paham banget. Untuk itu, saya menyediakan jasa layanan gratis 24 jam. Maksud Pak Abdel gimana? Kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Gini loh Mbak, sekarang kan musim hujan. Di mana-mana banjir. Banyak orang yang kedinginan. Semua orang kan butuh selimut. Kebetulan saya menyewakan selimut. Selimutnya bisa nyanyi loh. Bisa disuruh-suruh lagi. Oh, jadi menyewakan selimut. Jadi, sewa selimutnya. Makan nih selimut. Dasar kurang ajar, mata keranjang, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Siapa yang kesempitan, Mbak? Ada apa ini? Tolong Pak, pecat karyawan Bapak macam ini. Memangnya kenapa, Bu? Saya mengajukan gugatan cerai pada suami saya. Perceraian belum terlaksana, tapi karyawan Bapak sudah melakukan pelecehan seksual sama saya. Pak Temon? Oh my God, kan baru magang. Pak Temon. Oh my dog. Ada-ada aja sih lo, Mon. Lo kan baru magang, udah nyari masalah. Bukan magang namanya lo, megang-megang. Sorry, Del. Gue kan udah lama nggak megang-megang cewek. Kalau lo kan sering. Kamu memang tidak punya moral. Kamu memang tidak pantas bekerja di sini. Betul, Pak. Saya memang nggak pantas kerja di sini. Saya pantasnya kerja di ruangan Bapak. Gantiin Bapak. Sekarang juga kamu saya pecat. Ayo keluar. Mon. Mon, ini ada lowongan kerja nih Mon. Kayaknya cocok buat lu nih. Apaan tuh, dong? Nah, gua bacain ya. Nah, Anda seorang pengangguran yang sudah lama tidak kerja,
Usia 30 tahun. Penampilan tidak masalah. Kalau sampai saat ini Anda belum kerja, kerja dong. Males amat sih.